Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Puji Tuhan kalau kita sekarang ini semua sehat-sehat dan baik-baik adanya. Pada hari ini saya akan mengisahkan sebuah kisah seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang bernama Alfred Henry Ackley. Alfred Henry Ackley adalah seorang anak Tuhan yang saleh, pelayan Tuhan yang penuh semangat untuk memberitakan Injil kemana-mana, saudara. Satu kali di dalam satu kesempatan di tahun 1932, dia berjumpa dengan seorang pemuda keturunan Yahudi yang hendak dia injili. Pemuda ini percaya kepada Yesus Kristus yang ada dan telah mati. Tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Itu sebabnya dia bertanya kepada Ackley di dalam ketidakpercayaannya, mengapa saya harus percaya kepada seorang Yahudi yang telah mati? Ackley pun menjawab pemuda itu. Mereka terlibat dalam argumentasi, di dalam dialog hingga pada perdebatan. Tapi sampai pada titik terakhir pembicaraan mereka, pemuda Yahudi pun tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Ackley pun merasa putus asa. Dia pulang ke rumahnya, dia merasa gagal, dia merasa tidak dapat mempertahankan imannya, membela imannya, membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Sampai pada satu titik dia merasa, baik, saya mungkin tidak dapat memenangkan orang, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus dengan kata-kata saya, dengan argumentasi saya, dengan segala debat yang ada. Tapi saya berjanji akan hidup dengan sungguh-sungguh, sedemikian saleh sehingga saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi Tuhan, dan orang-orang lain dapat melihat kehidupan saya. Ada Kristus hidup di dalam hati saya. Itulah sebabnya lahirlah sebuah lagu di tahun 1933 hingga diwariskan kepada gereja-gereja hingga sekarang. Saudara kalau pernah mendengar lagu yang refnya berkata demikian, hidup, hidup, Kristus sungguh hidup, ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya, sungguh Kristus Yesus hidup, hidup di hatiku. Versi yang saya nyanyikan itu dari KPRI, saudara. Kidung Persekutuan Reform Injili tahun 2004. Nomor 61 berjudul Kristus Hidup, ya. Dan di dalam buku nyanyian GKI pun ada di dalam NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 87. Judulnya di sana Junjungan yang Kupilih. Kemudian ada juga di dalam Kidung Puji-pujian Kristen nomor 134 Kristus Hidup. Saudara, lagu aslinya di dalam versi bahasa Inggrisnya He Lives, ya. Di dalam refnya itu ada pertanyaan, ya, di manakah Kristus itu? Ya. Lalu di baris berikutnya di dalam ref itu dikatakan, dia hidup di dalam hatiku. Saudara, setiap kita dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus, sebagaimana juga Filipus. Saya bacakan pengalaman Filipus yang baru pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus tetapi sudah menjadi saksi, membawa Nathanael kepada Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayatnya yang ke-45 saya bacakan hingga ayatnya yang ke-47. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael bertanya kepada Filipus, tetapi Filipus tidak berdebat dengan Nathanael. Dia menjawab Nathanael dengan apa? Filipus berkata begini. Kata Filipus kepadanya di ayat 47, mari dan lihatlah. Saudara, Filipus tidak menunggu dia memiliki semua pengetahuan teologi. Dia tidak menunggu harus mengenali Yesus Kristus lama terlebih dahulu baru dia datang kepada Nathanael untuk memberitakan tentang Kristus. Tetapi dia berkata, lihatlah, datang dan lihatlah.
di sini dikatakan di ayat 40. Mari, lihatlah. Saudara, setiap kita bisa dapat menjadi saksi Tuhan. Tidak harus menunggu kita memiliki pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang lengkap, pengetahuan teologi, kristologi, eklesiologi, doktrin keselamatan, dan lain sebagainya. Setiap kita dapat menceritakan pengalaman hidup kita yang diubahkan oleh Kristus. Pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana juga Alfred Henry Eckley itu. Ya, dia hidup sedemikian rupa, menjadi saksi Tuhan. Ya, sekalipun tidak fasilitas. Karena pertobatan seseorang, iman, kepercayaan seseorang itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai olehnya. Dan sekiranya melalui kesaksian hidup kita, melalui kata-kata dan perbuatan kita, orang lain dapat menyaksikan ada Kristus hidup di dalam diri kita. Amin.